Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Kita akan belajar mata pelajaran IPA. Semoga anak-anakku sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita sekarang, kita akan membahas tentang gerak pada benda. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi pada suatu benda. Jadi ketika benda itu bergerak, ada perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awal suatu benda disebut dengan titik acuan. Unsur-unsur gerak. Yang pertama ada jarak. Adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Yang selanjutnya ada perpindahan, yaitu panjang lintasan lurus atau panjang seluruh lintasan yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir. Macam-macam gerak. Yang pertama ada gerak semu, yaitu gerak yang bersifat seakan-akan gerak itu bergerak, padahal benda itu dalam keadaan diam atau ilusi. Ibarat kita naik mobil, benda atau barang atau semua yang ada di sekitarnya itu akan bergerak. Geraknya itu disebut dengan gerak semu. Yang selanjutnya gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan lurus yang terdiri dari GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Yang selanjutnya ada gerak parabola, yaitu gerak pada lintasan yang berbentuk parabola atau setengah lingkaran. Yang selanjutnya gerak melingkar terdiri dari gerak GLBB dan GLB sama dengan gerak lurus. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak. Macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya listrik. Gaya listrik ini seperti yang kita lihat, karena adanya medan magnet sehingga lampu atau ada listrik di rumah kita. Ada gaya magnet. Yang selanjutnya ada gaya pegas. Terus ada gaya gravitasi bumi, gaya yang disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi. Terus gaya gesek, dan masih ada mungkin gaya yang lainnya seperti gaya otot atau gaya yang bekerja pada benda yang hidup sehingga kita bisa berpindah tempat. Resultan gaya. Resultan gaya ini sama dengan penjumlahan gaya. Apabila ada dua buah gaya, F ini dilambangkan dengan gaya. Kalau F1 berarti gaya yang pertama, F2 gaya yang kedua. Apabila F1 dan F2 arahnya ini sama, besar resultan gayanya F1 sama dengan ditambah dengan F2. Yang selanjutnya ada gaya yang bekerja pada suatu titik yang saling tegak lurus, sehingga bisa kita ambil ini gayanya ini besar resultannya kita kenal dengan teori Pythagoras yang bisa anak-anakku sekalian lihat seperti yang ini. Yang selanjutnya, apabila ada dua gaya yang bekerja tapi arah F1 dan F2 ini berlawanan arah, dengan gaya F1 sama dengan gaya F2. Misalnya gaya F1 50, gaya F2 nya 50. Jadi R nya sama dengan F1 dikurang F2, 50 dikurang 50 sama dengan 0. Jadi benda ini dalam keadaan diam. Kenapa dia diam? Karena tidak ada gaya yang bekerja pada benda ini. Sebaliknya, apabila F1 nya lebih banyak, maka otomatis gayanya akan mengarah ke F1, demikian juga sebaliknya. Kita lanjut. Yang selanjutnya hukum Newton. Hukum Newton ini ada tiga. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kalian sudah pelajari yang kemarin, semoga masih tetap ingat. Hukum Newton 1 kita kenal dengan hukum kelembaman. Benda itu dalam keadaan diam atau benda dalam gerak lurus beraturan atau yang memiliki kecepatan tetap, besarnya sigma F atau besarnya gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Mohon maaf tidak kebaca nak. Yang kedua, besarnya gaya yang bekerja pada hukum 2 ini, sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan.
Besarnya F sebanding dengan A berbanding terbalik dengan M. Yang selanjutnya hukum 3, kita kenal dengan hukum aksi dan hukum reaksi. Besarnya sigma aksi sama dengan besarnya F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa F ada min? Karena berlawanan arah. Aplikasi hukum Newton, contoh hukum Newton. Mobil ini dalam keadaan diam. Ketika mobil ini tiba-tiba bergerak, otomatis kita akan tarik ke belakang, terdorong ke belakang badan kita. Kenapa? Karena orang-orang ini akan mempertahankan posisi diamnya ini. Sebaliknya, ibaratkan mobil ini lagi bergerak. Lagi bergerak mobil ini. Pada saat mobil ini direm, kecepatannya dikurangi, otomatis badannya akan terdorong ke depan. Kenapa terdorong ke depan? Agar bisa mempertahankan posisi diam. Seperti yang dijelaskan tadi, besarnya sigma F sama dengan 0. Yang selanjutnya hukum 2. Hukum 2 Newton, katanya tadi sigma F sama dengan M dikali A. Seperti ini penerapannya. Yang selanjutnya hukum aksi dan reaksi. Ketika ditekan bola ini keras, maka bolanya ke atasnya keras. Apabila pelan, maka pantulannya akan pelan juga. Kenapa dia pantulannya sama? Karena besarnya sigma F aksi sama dengan F reaksi. F-nya ini ke bawah, terus bola ini akan mantul balik ke atas, sehingga besarnya F aksinya sama dengan min F reaksi. Kita lanjut anak-anakku tentang gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan yang bergesekan. Terdiri dari gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Semoga kita masih bisa menyimak materi Ibu, dan semoga Ibu bisa menyampaikan materi selanjutnya atau materi kedepannya berdiri di depan kelas. Ibu kangen sama kalian semua. Kangennya Ibu ini sangat berat, seberat gaya berat ini. Gaya berat memiliki rumus W sama dengan M dikali G, di mana W ini sama dengan gaya berat, M sama dengan massa benda, G sama dengan percepatan gravitasi bumi. Perbedaan massa dengan berat, kalau massa itu satuannya kilogram, kalau berat itu satuannya Newton. Kalau beli gula kalian ngukur atau timbang gula itu sebetulnya massa bukan berat. Jangan bilang berat badan saya 30 kg, seharusnya massa. Karena massa itu satuannya kilogram. Massa ini tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Sedangkan berat ini berpengaruh terhadap percepatan gravitasi bumi. Contohnya kita nimbang badan di lift dengan nimbang badan di posisi kita berada di bumi akan berbeda. Demikian penyampaian materi dari Ibu. Semoga kalian bahagia selalu, semoga kalian tetap senang. Ibu haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita tetap bertemu di dunia nyata, jangan di dunia maya kayak gini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.